Selamat pagi. Shalom. Segenap majelis jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir di dalam persekutuan pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ke-50 setelah Minggu Paskah, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menolong, yang menguatkan dan menyertai umatnya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kini marilah kita bersyukur atas turunnya Roh Kudus pada diri murid dan umatnya hingga masa ini. Umat kami undang untuk berdiri, kita akan mengujikan ada gerakan Roh Allah. Selamat Hari Pentakosta. Inilah yang akan kita rayakan dalam ibadah Minggu pagi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah dengan penuh syukur dan sukacita, dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan semua umat dan ciptaan adalah dari Allah Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan, menolong dan menghibur umatnya. Allah yang kekal, kasih setia. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Umat disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hari yang ke-50 ketika kita masuk dalam penghayatan Hari Pentakosta. Dan di dalam ibadah saat ini kita akan dibimbing dengan tema besar, yaitu generasi GKJW bersaksi dan beraksi. Sementara nanti dalam pemenungan firman Tuhan kita akan fokus kepada makna Roh Kudus menyemangati kita untuk berkarya nyata. Berkarya memiliki makna tentang ketergerakan. Ada sesuatu yang dilakukan dan semuanya bersumber dari kuasa Roh Kudus. Ada sebuah kisah saudara dalam perayaan Pentakosta, khususnya dalam Kisah Rasul pasal 2, adalah
datangnya banyak orang masuk ke kota Yerusalem. Ini adalah kisah tentang diaspora. Orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi tersebar dan pada hari Pentakosta itu datang pulang dan berkumpul di Yerusalem. Jika kita memaknai kisah diaspora itu dalam konteks hidup kita, mari kita sadari kita berasal dari banyak tempat, kita berasal dari banyak daerah, tetapi hari ini kita disatukan dalam kisah kuasa Roh Kudus yang menyatukan kita. Yang berasal dari Pulau Sumatera ada, yang berasal dari Kalimantan ada di sebelah sana. Yang dari Sulawesi ada, yang berasal dari Ambon, yang berasal dari Papua, yang berasal dari deretan Nusa Tenggara, yang berasal dari Pulau Jawa. Semuanya. Ya. Kita berasal dari ragam tempat, kita layaknya diaspora yang disatukan dalam memaknai suasana Pentakosta. Disatukan untuk menerima api Roh Kudus, api kemuliaannya. Saya undang, mari kita menyanyi lagu api kemuliaannya. Kita bersukacita, saudara, kita bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu api kemuliaannya dengan penuh sukacita.
berjabat tangan yang berbeda asal pulaunya. Sudah berjabat tangan yang berbeda pulau. Salah satu kisah dalam pesta adalah berkumpulnya para diaspora bersatu dalam suasana penghayatan menerima kuasa Allah. Umat saya silakan untuk duduk, saudara. Dan dalam rangkaian kisah Pentakosta ini ada kisah para rasul dalam catatan Kisah Rasul 10 34 sampai 36 yang demikian. Firman Tuhan berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Tidak ada yang dibedakan. Seluruh penjuru bumi berkumpul, seluruh antena wilayah yang bersatu hati di GKJ Panjang hari ini menandakan Allah tidak membedakan. Kita bersatu hati dalam puasa. Peristiwa turunnya Roh Kudus yang membuat murid-murid Yesus berani memberitakan kabar keselamatan Yesus Kristus. Melalui anugerah Allah, bangsa-bangsa pun disatukan dalam anugerah keselamatan. Kesatuan tubuh Kristus yang kemudian disebut gereja terbangun dan berawal di sini. Dalam sejarah gereja, saudara, hari Pentakosta itu dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Disatukan oleh anugerah keselamatan Allah, dan inilah yang kita rayakan. Tetapi pertanyaannya, ketika Allah telah bersungguh-sungguh untuk menyatukan umat percaya, apakah kita yang telah dihimpunkan itu juga setia merawat keutuhan sebagai orang percaya? Ketika tadi saya meminta Bapak saat berjabat tangan yang berbeda umat, bukan untuk menyatakan ini identitasmu yang berbeda bagi saudara yang lain. Tetapi ketika kita saling berjabat tangan, disitulah ada kesatuan, ada setia sekatanya kita berada dalam pemaknaan Kristuslah Sang Juru Selamat. Ketika kita satu hati, ketika kita berada dalam kehidupan persekutuan gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, gereja menjadi tempat bagi kita untuk menyembah Allah. Kita gunakan waktu dalam suasana perjumpaan iman saat ini untuk menyembah Allah dengan sungguh. Gereja di mana kita bersekutu menjadi tempat kita berjumpa dan mendewasakan. Saat menyembah, mari kita jadikan momentum melihat apakah kita setia dalam kesatuan umat percaya.
untuk siap sedia dinilai oleh Tuhan. Inilah waktu yang indah ketika kami belajar jujur, terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Dalam penghayatan tentang masa Pentakosta, roh kesatuan keesaan seringkali sebenarnya yang tumbuh dalam pikiran kami. Roh keegoisan, roh pemecah, roh yang tidak menciptakan kami sejahtera bagi diri kami dan sesama. Pentakosta mengajarkan kepada kami Roh Kudus yang mengajak kepada kami untuk hidup benar, yang menyatukan, yang membuat menjadi setia sekata di hadapan-Mu. Gereja telah Engkau satukan ya Tuhan. Biarlah kami tekun dan setia merawat. Kami pun juga berada dalam keluarga yang meskipun kami saling berbeda, kami diutus untuk menjadi satu, saling menerima kelemahan dan saling menyempurnakan. Pentakosta ya Tuhan bagi kami bukan sekedar menyatunya gereja, tetapi juga tekad kami menyatunya suasana dalam keluarga kami. Jikalau dalam keluarga ada roh keegoisan, mementingkan diri sendiri, biarlah seluruh hilang karena kasih dan kuasa. Kami belajar untuk merawat lagi keutuhan dan kesatuan dimanapun kami hidup. Di tengah-tengah keluarga, begitu juga dalam lingkup jemaat, ataupun ketika kami sedang beraktivitas dalam hidup keseharian. Ya Tuhan, kami menyembah dalam roh keesaan. Amin. Saudara, ketika kita bertekad untuk menjaga dan merawat Roh Kudus sebagai roh yang mempersatukan, inilah petunjuk kehidupan baru agar kita setia dan bertanggung jawab untuk tekad yang telah kita haturkan kepada Allah. Saya undang umat untuk berdiri, kita menerima petunjuk hidup baru karena kita telah mengaku dosa dan bertekad untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Galatia 3 ayat 28 sampai 29 tertulis demikian untuk kita. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keutuhan dan kesatuan terjadi karena kita cinta kepada Tuhan. Kebajet tresno yang kita nyanyikan. Kita tahu Tuhan tepuk tangan saudara. Kita nyanyi lagi. Kita berikan cinta kepada Tuhan. Kita diajak bergerak dan menyatu. Aku
dari lagu ini? Lagu ini saudara memang menjadi momentum ketika kita mengawali dan membuka bulan Festival di tahun ini. Memang nuansa Jawa, iya, tetapi mari kita coba maknai ini dalam konteks kita mengajak semua bangsa kenal dalam ragam bahasa. Tahu setiap bahasa memiliki caranya mengungkapkan rasa iman dan cinta kepada Yesus. Ada yang bisa menerjemahkan menjadi bahasa Indonesia, Bapak Ibu? Adil Tuhan karena dan telah kita selamanya. Teman-teman SMA Taruna Nusantara, apakah mau menyanyi lagu bahasa Jawa ini? Biasanya langsung jawab siap. Kita nyanyikan khusus menyambut rekan-rekan SMA Taruna Nusantara yang hari ini juga berada dengan kita. Kita nyanyikan lagi lagu ini sebanyak 2 kali sambil kita memandang pada rekan-rekan kita yang berbeda pulau. Dan oke, kita tunjukkan kita diikat oleh rasa cinta yang sama pada Yesus. Ya. Sambil jabat tangan dengan yang berbeda lagi. Silakan duduk. Cinta kepada Tuhan diawali karena Tuhan mengasihi kita. Ketika kita telah dikasihi, mari kita belajar setia juga, sebagaimana yang ditujukan Yesus kepada umat. Saudara, dalam roh cinta, mari kita jalan hidup dan Allah membimbing kita untuk setia. Kita dibimbing juga dalam kisah kesaksian karya Tuhan yang hadir bagi kita. Kita akan masuk di dalam perayaan Sabda untuk Minggu Pentakosta ini, dan Alkitab akan dibaca oleh anggota Majelis Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan pertama pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 21.
Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ungkapan syukur yang boleh kami naikkan ke hadirat Kudus yang Tuhan, karena Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, di mana kasih dan penyertaan sungguh boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih di pagi ini, Engkau boleh layakkan kami untuk datang beribadah dalam minggu pagi ini, serta ibadah Pentakosta pagi Tuhan. Bapa di surga, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran. Kiranya Roh Kudus boleh menyala-nyala dalam hati dan pikir kami dan ruangan ini, sehingga kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu dan mengambil kemuliaan-Mu dari hati kami dan pikiran kami. Berkatilah kami jemaat-Mu. Urapi juga Bapak Pendeta Willy Kurnianto yang akan membagikan firman kebenaran-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami siap menyambut berkat makanan roh ini. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sehingga yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang mendengar dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka dan bicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah yang diterangkan dengan perantaraan Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35. Kita akan menyanyikan dengan bersamaan.
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita dalam Minggu Pentakosta hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Siap dan untuk berdiri, kita akan baca Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 17. Demikian bagi kita. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Umat disilakan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, demikian bacaan-bacaan Alkitab kita dalam Minggu Pentakosta yang berkisah tentang dimensi keesaan, kesatuan dan juga kebersamaan. Manusia berada dalam pemahaman sebagai sosok makhluk sosial yang hidup bersama-sama. Apa yang menjadi dasar dalam hidup kebersamaan? Mari kita awali refleksi kita dengan lagu dari Adieswa
dengan judul Gusti Gendong Aku. Disilakan. Tanpa batas negeri dalam
Suasana jadi sangat diskusi tinggi aku jika apalagi tadi saya lihat gerakan visualnya itu luar biasa dan saya tahu ini sudah berlatih siang malam selama 6 bulan. Terima kasih untuk Adioswo. Dan saya kemudian teringat dengan satu kata mungkin apa ya, luasnya itu luar biasa. Oke, lanjut ya. Ditambahkan nasi nopo betul? Ya. Kenes itu bahasa Indonesianya adalah aktif. Iya. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita berbicara tentang dinamika hidup bergereja, salah satu bidang yang ada itu adalah bidang persekutuan. Ada untuk anak dan remaja, ada untuk pemuda, ada untuk wanita, ada juga untuk Adioswo. Adioswo, arti itu bagus, Yuswo itu usia yang sangat bagus. Kita berdoa khususnya yang usianya masih di bawah yang menyanyi tadi. Semoga nanti kita juga usianya sampai ke sana, Bapak Ibu. Tuhan yang memberkati supaya kita terus berlimpah dalam kekuatan dan kesehatan, Bapak Ibu. Nah, saudara, dalam dinamika bidang persekutuan itu tentu yang berkumpul itu adalah manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Adioswo tadi ada yang berasal dari Pulau Sumatera, ada yang berasal dari Pulau Kalimantan, ada Bu Frida, ada yang dari Sulawesi, ada Bu Maja, ada yang dari daerah Ambon. Ada bukti itu, terima kasih Ibu. Ada yang dari Pulau Baluka ini, ada yang dari Pulau Jawa. Iya, mereka berbeda-beda, tetapi juga berada dalam keseharian untuk menjaga dinamika kebersamaan itu bisa terlaksana dengan baik. Latihan ini dilakukan dengan utuh, dengan penuh mungkin semangat dan sekaligus menunjukkan yang Adioswo saja bisa. Yang lebih sangat usianya dengan Adioswo, saya yakin nanti semangatnya juga lebih luar biasa. Nah, Bapak dan Saudara, dinamika bidang persekutuan itu berbicara tentang konteks manusia itu sebenarnya hidup dalam keberadaan dan kesadaran sebagai makhluk sosial. Hidup bareng-bareng, hidup bersama-sama itu tentu memiliki kisah dan dinamikanya. Kalau Adioswo sudah memiliki pengalaman semangat makan asam garam kehidupan, pasti lebih gampang. Ada rasa respect, hormat begitu. Tetapi setiap manusia memiliki dinamika dan kisahnya dalam kaitan kesadaran sebagai makhluk sosial. Hidup bersama-sama, dan itu menjadi konteks dalam kisah Pentakosta. Datang dari ragam negara, datang dari banyak wilayah, datang dari beragam tempat. Dan konteksnya berbicara tentang kesatuan.
Kalau dalam bacaan tadi, saudara, berkisah tentang kesatuan, apakah itu senantiasa versi Allah? Apakah ketika kita saling berbeda-beda, paham kita tentang kesatuan milik Allah itu juga kita miliki? Dan sekaligus dalam konsep kesatuan itu, apakah kita senantiasa meniru kepada keberadaan, keesaan Sang Bapa dengan Yesus Kristus? Dan untuk menjadi satu itu butuh proses. Gereja, saudara, itu tidak berada pada posisi langsung satu. Ada prosesnya, ada dinamikanya, ada juga perjuangan. Dalam rangkaian Minggu Pentakosta yang kita rayakan hari ini, dan kita ketahui bahwa Pentakosta dipercayai dalam rangkaian sejarah gereja adalah hari lahirnya gereja. Bagaimana kita melihat keesaan, kesatuan, kebersamaan kita dalam lingkup gereja? Hari ini, saudara, refleksi kita akan bersumber kepada kisah Bob dan Tony. Apakah ada yang bernama Bob di sini? Apakah ada yang bernama Tony di sini? Oh, selamat berarti. Ya, saya akan membacakan kisah ini. Mari kita gunakan waktu kesempatan itu untuk memaknai cerita ini dan bagaimana nanti endingnya. Lumayan panjang Bapak Ibu, kisah ini ada sekitar 10 halaman. Tolong Ibu Bapak tekun, sabar, dan fokus untuk mendengarkan. Kisahnya tentang Bob dan Tony. Konon, si Bob ingin selalu berdekatan dengan sahabat kentalnya si Tony. Tetapi setiap minggu pagi, Tony tidak pernah mau atau dapat bermain dengannya. Aku pergi kebaktian di gereja pada setiap hari Minggu, kata Tony sewaktu Bob bertanya. Maka Bob bertanya kepada ayahnya, "Pak, bolehkah aku ikut ke gereja bersama Tony?" Sang ayah yang sudah lama tidak merasa perlu beragama berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya, silahkan. Asalkan kau membawa diri dengan baik." Dalam hatinya ia berkata, lebih baik anak berumur 10 tahun pergi ke gereja daripada mengacau di rumah dan menatap TV terus-menerus. Tony bergembira dengan keinginan Bob, tetapi Bob bertanya kepada Tony, "Aku belum pernah pergi ke kebaktian. Apa yang harus kulakukan di sana?" Tony tersenyum. "Pokoknya tempatnya enak dan jangan khawatir. Ikuti saja apa yang kulakukan. Semua pasti beres." Maka pada minggu pagi, kedua anak ini berjalan bersama-sama ke gedung gereja. Ayah dan ibu Tony telah berangkat terlebih dahulu karena mereka mengurus berbagai hal di gereja ini. Ini masih halaman pertama. Masih banyak. Di depan pintu, Tony mengangguk dan tersenyum pada beberapa orang tua. Bob ikut melakukan perbuatan itu dan menerima senyum balik. Di dekat pintu gedung, Tony menyalami Pak Pendeta. Bob pun ikut melakukan hal itu, dan Pak Pendeta tersenyum bahkan bercakap-cakap dengannya. Kebaktian pun dimulai. Bila Tony menyanyi, Bob ikut bernyanyi sedapat-dapatnya. Bila Tony duduk, Bob pun ikut duduk. Bila Tony melipat tangan dan tertunduk, Bob ikut juga. Semua berjalan mulus.
Kini Tony berdiri dan mengucapkan pengakuan iman. Sehingga Bob ikut berdiri dan mencoba membaca gerak mulut temannya dan menirukan. Akhirnya dia berhasil. Tiba-tiba Tony menutup mulutnya dengan telapak tangannya lalu bersih. Bob mengerutkan keningnya dan bertanya di dalam hati, apakah ini bagian dari ibadah? Untuk tidak mengambil resiko salah, ia ikut menutup mulutnya dan bersih. Tony memperhatikan lalu menggerakkan sikutnya ke 3 temannya. Bob terdiam sejenak lalu menggerakkan sikutnya ke kanan ke 3 seorang anak wanita remaja, persis dengan apa yang Tony lakukan. Anak itu pun membalas, bahkan ditambah dengan menginjak kaki si Bob. Bob ikut melakukan yang serupa terhadap Tony. Maka kebaktian hari itu pun menjadi hidup. Sejam kemudian di rumah mereka, ayah Bob bertanya, bagaimana dengan gereja? Bob tersenyum dan berkata, sangat menyenangkan, cocok dengan kesukaanku. Masih halaman 2. Jawaban tadi membuat ayah Bob terperangah karena mengenal bahwa anaknya sangat nakal dan agresif. Benarkah begitu? Bob mengangguk. Ayah, alangkah senangnya bergereja. Di sana kami dapat saling menyikut orang, menginjak kakinya, dan melotot yang kemari. Benar-benar kami dapat melakukan apa yang di rumah dilarang dan di sekolah dihukum. Rupanya itulah tujuan gereja, mengumpulkan anak-anak remaja seperti kami. Ibu bapak bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Bob? Meniru, menyikut, injak kaki, bersih, dan dia bilang apa yang dilarang di luar gereja ternyata boleh dilakukan di gereja. Masih mau lanjutannya? Ini halaman yang ketiga. Mau halaman yang ke-4 sampai ke-10? Tunggu minggu depan. Kita coba lihat, saudara. Ilustrasi itu saya yakin tidak pernah terjadi di gereja. Tapi kita juga harus mawas diri. Jangan-jangan dalam konteks hidup bergereja dan bersekutu ada yang merasa bisa bebas melakukan apapun juga sekehendak hatinya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, seperti yang dia inginkan. Tanpa ada pertimbangan, ini akan bikin gaduh, tanpa bikin kacau, tanpa bikin menjadi riuh rendah. Ramai. Kita coba lihat, gereja itu terdiri dari ragam orang dengan pengalaman, dengan tabiat, dengan sikap dan sebagainya. Kalau dalam kasusnya Bob dan Tony tentu tidak terjadi secara real, tetapi salah satu prinsip yang terjadi itu mungkin juga kita menjadi sosok yang menciptakan rasa ketidaknyamanan karena ketidaktahuan kita. Bagaimana kaitannya dengan dinamika kisah Pentakosta, di mana gereja itu diawali dan ada. Persekutuan yang berisi tentang manusia yang tinggal di dalamnya itu memang berbeda-beda. Tetapi apakah ada kesepahaman dan saling mengerti tentang apa yang dilakukan? Dan kalau itu terjadi,
maka terciptalah kebersamaan. Ketidaktahuan yang terjadi dalam kisah Pentakosta pada abad pertama itu bisa menciptakan buhari Bapak Ibu, malah disangka mampu anti manis dan seterusnya. Karena ketidakpahaman satu sama lain, karena tidak tahu apa yang dilakukan. Pentakosta adalah momentum kita memperingati lahirnya gereja, di mana kita bertumbuh bersama-sama dalam iman. Ada kesempatan untuk saling memperbaiki. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan, saudara, bahwa komunitas kita tidak hanya di gereja. Dalam pemahaman sebagai makhluk sosial, kita punya kelompok-kelompok di mana kita bisa melakukan aktivitas dan juga kegiatan kita. Hobi, kelompok mungkin yang punya dinamika yang sama, kisah yang sama, mungkin lingkungan yang sama, pekerjaan yang sama, termasuk juga di dalam keluarga. Ini adalah komunitas-komunitas, persekutuan-persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita mengisinya? Apakah kita mengisinya dengan kesepahaman, dengan saling mengerti tentang apa yang kita lakukan satu sama lain? Ataukah kita menggunakan perspektif kita yang kita paksakan masuk dalam komunitas tersebut? Masa peringatan Pentakosta adalah masa kita mengakui Roh Kudus itu hadir pada diri kita. Roh Kudus hadir dalam setiap hal yang kita rancang, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kelompok, komunitas, kebersamaan, persekutuan, keluarga, dan juga gereja. Kalau kita bilang, ya, Roh Kudus telah ada dalam diriku, maka tentunya di mana kita datang, di situ tercipta kedamaian dan ketentraman. Semoga ketika kita mengaku Roh Kudus di tengah-tengah kita juga menciptakan ketenangan dan kedamaian. Jika kita akui Roh Kudus telah ada, maka hadirnya kita menciptakan damai. Mari kita merefleksikan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Selamat ulang tahun untuk gereja milik Tuhan yang dihadirkan di kota Bekasi. Bersekutu, menyatu, saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan satu untuk kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kami undang berdiri setelah diakhiri kalau bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, kita memperbarui pengakuan iman rasuli pada pagi hari ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita selama 2 tahun Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit kembali dari antara
Jika kita mengaku bahwa Roh Kudus telah hadir dan menyatukan kita, tentunya ini akan berdampak pada sikap, pikiran, dan juga setiap rancangan di dalam hidup kita. Baik untuk diri kita, begitu juga dalam suasana komunitas, kelompok, dan hidup kebersamaan kita masing-masing. Di gereja, di keluarga, di tempat kerja, dan juga di mana kita tinggal bersama-sama. Saudara, kisah-kisah dalam Pentakosta adalah kenangan kita tentang orang-orang diaspora yang berasal dari banyak tempat berhimpun dan menerima kuasa Roh Kudus. Kita ingat, ketika Roh Kudus dicurahkan ada rasa heran, tetapi itulah yang memang terjadi. Roh Kudus menciptakan ketenangan, Roh Kudus menciptakan keseharian, Roh Kudus membangun kesepahaman tentang apa yang sedang terjadi. Dalam ragam bahasa, semuanya disatukan percaya kepada Kristus. Kisah Rasul pasal 2, saudara, bercerita tentang pencurahan Roh Kudus, dan inilah yang juga kita kenang pada saat ini. Roh Kudus turun bagi kita.
mengalirlah kuasa Roh Kudus. Inilah kenangan kita tentang hari raya Pentakosta, tentang api yang menyala-nyala, yang membakar semangat kita untuk semakin berani bersaksi. Daun palma kering yang telah kita kumpulkan saat ini nanti akan kita pakai bersama-sama selepas ibadah di dalam gedung gereja, dan apung dari daun palma ini akan kita gunakan dalam kenangan peristiwa ibadah Rabu Abu. Rabu Abu yang akan kita jumpai pada waktu-waktu berikutnya adalah pada tanggal 18 Februari tahun 2020. Semoga kuasa dan api Roh Kudus menyala terus-menerus di antara kita. Pentakosta selain berkisah tentang perjuangan Roh Kudus dalam kehidupan umat percaya, Pentakosta pun juga memiliki kisah kasih dalam kisah di Perjanjian Lama. Pentakosta merupakan hari raya 7 minggu tercatat dalam kisah di Perjanjian Lama, mengenang tentang pesta bertani sebagai simbol panen dan penuaian. Pentakosta berbicara tentang keberanian kita untuk menuai umat percaya masuk dalam keselamatan Kristus. Kisah Pentakosta dalam bentuk lidah api mengingatkan bahwa Tuhan telah turun dalam kisah api di Gunung Sinai, berisi semangat setia kepada perjanjian dengan Allah, Buku 10, dan karunia berbahasa berkaitan dengan pesta persatuan, bukan perpisahan seperti dalam peristiwa Menara Babel, namun cerita tentang kesatuan semua bangsa di dunia oleh Injil. Apakah kita siap untuk menuai jiwa-jiwa yang rindu kepada Yesus? Apakah kita berani
dan berjanji setia kepada ungkapan iman pada Kristus hingga akhir hayat? Dan apakah kita memiliki komitmen menjaga roh kesatuan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bagi yang telah siap menuai jiwa-jiwa, bagi yang siap untuk setia pada janji dengan Tuhan, bagi yang berkomitmen menjaga kebersamaan, inilah waktu Pentakosta, pembaruan hidup bagi kita. Silakan Bapak sekarang ambil waktu untuk ini. Kita nikmati, kita hayati, dan kita akui Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mengalirlah kuasa Yesus. Kami mengakui bahwa Roh Kudus hadir dalam diri kami, dalam ungkapan iman kami, dalam keseharian kami. Kami siap untuk menuai. Kami siap untuk terus setia. Kami siap menjaga keutuhan kami.
inilah kami ya Tuhan, sekarang ini ada di sini. Dari ragam tempat, latar belakang, hidup dan kisahnya masing-masing. Sekarang kami disatukan dalam pemaknaan tentang Pentakosta. Kami berasal dari banyak tempat, kami berasal dari latar belakang yang saling berbeda-beda, tetapi kami sekarang disatukan di sini saat ini untuk memiliki tugas panggilan yang sama, siap menuai jiwa-jiwa percaya kepada Kristus. Kami siap juga berkomitmen setia kepada setiap firman. Kami juga bersungguh-sungguh menjaga dan merawat keutuhan kebersamaan kami, umat-Mu yang berhimpun. Ya Allah, kuatkan kami agar setiap masa Pentakosta menjadikan kesempatan bagi kami menilai tentang hidup kebersamaan kami, baik dalam lingkup gereja, lingkup keluarga kami, dalam tempat kerja kami, hidup kami bersosial, bermasyarakat. Begitu juga dimanapun kami tengah beraktivitas. Kiranya pembaruan Roh Kudus itu memampukan kami menciptakan semangat dimanapun kami berada. Kami ciptakan ketentraman, kesehatan, kedamaian. Kami mohon agar Engkau membimbing kami, Roh Kudus memampukan kami semakin setia. Dan sekarang kami juga ingin berdoa untuk kehidupan persekutuan kami dalam lingkup gereja Kristen Jambi-Wetan. Tuhan kasih, sehingga kebersamaan yang telah diberikan kepada kami sungguh-sungguh terjaga dengan baik. Kami juga ingin mendoakan kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, dengan pengakuan Roh Kudus hadir menata dan menentukan setiap sikap dan tabiat kami, khususnya dalam lingkup keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara, semuanya dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Kami juga memohon dalam lingkup hidup yang lebih luas untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kuasa Roh Kudus hadir untuk seluruh warga bangsa, menciptakan rasa hikmat, sehingga setiap yang dilakukan sungguh-sungguh kita akan merasa kesejahteraan untuk semuanya. Kami doakan untuk alam semesta, kami doakan untuk seluruh keberadaan bangsa ini. Tuhan yang mengasihi, kami mohon api dan kuasa Roh Kudus menyemangati kami berani bersaksi tentang Kristus. Allah baik dari kami juga mohonkan berkat untuk setiap kehidupan warga jemaat yang dengan usia banyak, yang tengah muda sakit, yang tengah bergumul. Tuhan juga berkenan memberikan kasih setia dan juga pembebasan untuk setiap hal yang tengah dirasakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa bersyukur, salah satunya kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Tuhan berkenan memutuskan digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami aturkan. Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni masalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom. Shalom. Penekanan fakta jemaat. Yang pertama, bakti sosial kerja bakti dalam rangka bulan Kesel akan diadakan nanti jam 15 di pemakaman Sepopo Mulyo. Untuk tanggal 15 Juni juga ada kerja bakti di pemakaman Melaten, diikuti oleh seluruh warga jemaat induk dan Peparnas Ngajum.
Penekanan yang kedua, baptisan anak. Pelayanan baptisan anak akan dilayani pada hari Minggu 6 Juli 2025 pukul 7 di Induk Pajen. Bagi Bapak Ibu warga Jemar yang berkenan mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi sekretariat gereja dengan catatan menyerahkan fotokopi akte kelahiran anak 1 lembar, kartu keluarga 1 lembar. Demikian penekanan duta jemaat. Kalau baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melanjutkan pada Pentakosta ini dalam hidup keseharian kita. Setelah ibadah ini, nanti kita akan berarah-arahan keluar gedung gereja. Kita akan mengikuti prosesi pembakaran daun palma, dan abu dari daun palma itu akan kita pakai dalam ibadah Rabu Abu pada tanggal 18 Februari tahun 2026. Dan selepas nanti dalam proses pembakaran daun palma, kita akan mengikuti rangkaian simbol Roh Kudus melalui pelepasan gunung merpati. Selepas doa berkat, nanti kita akan langsung berarah-arahan keluar gedung gereja, dan kita akan berjabat tangan dalam setelah prosesi pembakaran dan juga pelepasan gunung merpati. Dan dalam tutup berdiri, kita menerima penunjukan untuk melanjutkan hidup yang tertulis demikian bagi kita. Hiduplah senantiasa dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Percayalah Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjalani hidup yang penuh tantangan. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang membawa damai sejahtera dan berkat bagi sesama. Peganglah tangan Roh Kudus, memampukan kita percaya pada Kristus. Kerjakanlah panggilan Tuhan dalam hidup. Peliharalah kesatuan tubuh Kristus dimanapun engkau berada. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan yang menyertai.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Apa itu burung? Pesawat. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berada dalam lingkaran kebersamaan di tempat ini. Kita akan masuk dalam rangkaian prosesi pembakaran daun palma, dan api yang akan kita kumpulkan saat ini akan menjadi bagian dalam ibadah Rabu Abu pada tahun 2026. Menyambut masa raya Paskah yang nanti akan Tuhan berikan di tahun yang akan datang. Kita satukan hati di dalam doa, saudara. Ya Tuhan, hidup iman kami adalah berjalan terus-menerus. Kami tidak akan terus berhenti, namun kami akan berlanjut dan melanjutkan kehidupan iman kami. Di dalam pemahaman dan pemaknaan tentang masa raya Paskah, kami berdoa dan memohon, biarlah pada masa raya Paskah tahun yang akan datang, kami masih diberikan kesempatan berjumpa, berhimpun dan juga merayakan dalam semangat kebersamaan. Dan sekarang kami telah mempersiapkan sejak awal rangkaian masa raya Paskah kami di tahun yang akan datang. Kami telah menghimpunkan daun palma kering yang telah kami rayakan dalam kesukacitaan Minggu Palma pada tahun ini. Akan kami bakar bersama-sama dalam api sebagai lambang dan simbol Roh Kudus. Biarlah ini menjadi penanda ketika abu telah ada, masa-masa pengakuan dosa, masa-masa pengharapan untuk pembaruan hidup akan dihidupi juga oleh semangat dan api Roh Kudus. Ya Allah, inilah doa kami, dan kiranya Engkau yang terus menyempurnakannya. Di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami mengawali penghayatan iman yang tidak akan terputus, karena Allah juga memelihara kami kekal hingga kekal. Amin. Sebagai simbol dan semangat serta pemaknaan tentang api Roh Kudus, kita akan membakar secara simbolis daun palma kita, dan abunya akan kita pakai dalam ibadah Rabu Abu
di tahun yang akan datang. Spirit atau semangat api Roh Kudus membuat kita setia kepada firman-Nya, menjaga kebersamaan, dan siap menuai jiwa-jiwa untuk percaya kepada Kristus. Semoga Allah memberkati kehidupan iman dan percaya kita. Mari kita bersukacita sebab Pentakosta diberikan kepada kita. Biarlah api Roh Kudus ini menyala dan memampukan kita bersaksi dengan penuh kesukacitaan. Mari kita bertepuk tangan, mari kita berjabat tangan. Kita semangati diri kita. Pentakosta menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti setelah seluruh palma kering ini terbakar, kita akan menyaksikan pelepasan secara simbolis burung merpati sebagai tanda Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Nanti kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita hitung mundur 10 sampai 1 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semoga Allah memberkati dalam semangat Pentakosta, Allah yang menyempurnakan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Nggak tahu saya. Asap rokok.